Good day everyone. Dengan Andri Simbolon dari Care for Life. Yes, we care. Gimana kabar sahabat Care for Life dimanapun Anda berada? Rutinitas mungkin bisa buat kita bahagia, ya, bisa bermacam-macam. Ada dari beberapa kita yang fokus mungkin mengejar cita-cita, atau ada juga yang mungkin lagi ngejalanin sesuatu hal yang lagi pengen dicapai. Pertanyaannya buat sahabat di sesi kali ini, apakah yang sedang sahabat jalan itu benar-benar dapat membuat Anda bahagia? Ternyata ada loh prinsip hidup bahagia yang ngebantu kita biar kita nggak jenuh menghadapi rutinitas sehari-hari. Nah, nama prinsipnya itu adalah Ikigai. Penasaran? Apakah Ikigai itu? Ngomongin soal Ikigai, prinsip ini sebetulnya diambil dari bahasa Jepang yang berarti kira-kira alasan untuk hidup. Secara filosofis, Ikigai adalah sebuah prinsip yang membuat hidup kita lebih bermakna, bermanfaat, dan seimbang guna meraih makna dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Bisa dibilang Ikigai suatu cara buat kita lebih termotivasi dari mulai kita bangun pagi. Ya, kita jalanin hari-hari, membantu kita menemukan makna dari kehidupan sehari-hari. Ya, ini memang filosofinya berat banget. Filosofinya luar biasa banget ya. Kalau kita bisa ngerti dari Ikigai tersebut. Ya, kenapa nggak pakai filosofi yang lain ya? Kenapa nggak yang lain? Nah, mari kita akan belajar apa itu Ikigai. Ya. Supaya kita ngejalani prinsip hidup Ikigai, kita akan menjadi pribadi yang lebih produktif. Ya. Kok bisa gitu? Karena orang dengan prinsip Ikigai udah nemuin makna hidup yang ia punya. Yang akhirnya ujungnya berdampak dengan meningkatnya motivasi dia mengerjakan banyak hal dalam kehidupannya. Ikigai itu bikin lebih efisien dah, lebih cepat selesai. Dan biasanya orang yang menemukan Ikigai, mereka memiliki etos kerja yang baik. Ikigai juga berpengaruh pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Orang-orang yang jalani prinsip hidup Ikigai punya resiko katanya terkena penyakit jantung yang lebih rendah. Loh, kok bisa begitu? Karena menurut penelitian Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang, ya, ada satu negara ini dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Rinciannya 87 tahun untuk wanita, 81 tahun untuk pria. Nah, ini dapat dari mana? Ada sebuah buku yang ditulis ya itu bagaimana pelajaran untuk hidup lebih panjang. Ditulis sama Dan Buettner. Ia berkata, di Jepang ada pulau Okinawa yang di daerahnya itu ada orang-orang yang punya angka harapan hidup yang tinggi. Selain pola makanan yang sehat, ternyata mereka juga menjalankan prinsip-prinsip Ikigai. Yuk kita belajar. Apa sih itu Ikigai? Dari tadi Ikigai gitu ya. Mari kita menemukan Ikigai kita ya. Mari kita menemukan makna hidup kita. Ini ada 4 aspek dari Ikigai. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Apa sahabat udah mengerjakan hal yang disukai dan dicintai nggak? Jawab sendiri. Yang kedua, apakah sahabat Care for Life udah mengerjakan sesuatu yang sangat Anda kuasai? Jawab sendiri. Apakah sahabat udah mengerjakan hal yang bermanfaat bagi banyak orang? Pertanyaan terakhir, apakah saudara sudah mengerjakan hal dengan bayaran yang sesuai? Dari 4 aspek tersebut, terbentuklah diagram kayak begini. Ini namanya Ikigai. Diagram Ikigai. Yuk kita lihat fase-fase dari Ikigai. Fase yang pertama itu mission. Irisan pertama ini diartikan ketika kita berada dalam fase kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Misi. Dan itu bermanfaat bagi orang lain. Makanya disebut fase mission. Tapi di sini kita sebenarnya nggak melakukan yang kita kuasai atau kita nggak dapat bayaran. Cuman kita suka dan itu berguna bagi orang lain. Misal, kita jadi relawan ya turun langsung ke daerah yang kena musibah bencana alam. Di situ kita ngelakuin yang kita suka, bermanfaat ya. Karena mungkin dengan hal tersebut kita bisa menemukan sumber kesenangan
kepuasan. Tapi kita nggak dibayar loh di irisan ini. Nah, irisan yang kedua namanya vocation. Nah, kalau irisan ini adalah kita berada di dalam fase ngelakuin sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan kita dibayar buat melakukan hal tersebut. Bedanya sama yang pertama, di sini kita ngelakuin hal yang mungkin kita nggak sukai, mungkin juga kita nggak nguasai. Ya, contoh misalnya, ini anak-anak mungkin diminta bantu orang tuanya kerja di kantor mereka. Di sini tentunya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang tua. Dan ya mungkin kita dibayar. Tapi di sini mungkin kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak sukai. Karena ya kita cuma pengen bantu dan menyenangkan hati mereka aja. Itu irisan vocation. Irisan yang ketiga disebut dengan profession. Di irisan ketiga ini kita ngelakuin sesuatu yang kita kuasai. Profession. Profesional. Kita dibayar karena kita melakukan hal tersebut. Tapi mungkin juga di sini kita melakukan yang kita nggak kuasai. Mungkin juga kurang memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kita menguasai, nggak bermanfaat, tapi kita dibayar. Misal, kita bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Mungkin kita kita ahli, kita kuasai pekerjaan IT. Dan kita dibayar karena melakukan pekerjaan tersebut. Tapi ketika kita jalani, sebetulnya kita mungkin nggak menyukai bidang tersebut. Karena ya terpaksa lah buat menyambung hidup, buat ya bertahan terhadap hidup, biar ada gaji, biar ada makanan. Ditambah mungkin setelah dipikir-pikir, ya kalau pekerjaan ini nggak membawa manfaat bagi orang lain, nggak apa-apa, yang penting saya bisa dibayar. Itu irisan yang ketiga. Nah, irisan yang keempat, itu adalah passion. Irisan terakhir inilah dalam fase hidup kita nguasain hal yang kita suka. Udah suka, udah menguasai. Wah, di sini kita bener-bener ngelakuin apa yang sebetulnya kita pengen. Kemudian kita dapat bayaran. Lalu dari pekerjaan ini, nah kadang-kadang bisa juga sih passion ini nggak memberi manfaat ya. Tapi kita suka gitu. Contoh misalnya kita suka main piano. Dan waktu kita udah kuasai banget tuh main piano, ya setelah dipikir lebih lanjut, mungkin pekerjaan ini bisa menghasilkan banyak uang ya. Kita bisa ikutan konser, ngajar, bikin lagu gitu ya. Walaupun mungkin kadang musik tidak memberikan manfaat bagi sebanyak orang. Mungkin ada orang yang suka musik, tapi nggak semua orang suka musik. Nah, kalau contoh tentang fase dari irisan-irisan tersebut, biar kita nggak bingung. Contoh nih, misalnya, sahabat suka main bola. Nah, waktu kita main bola tuh ngegolin terus. Wah, udah kayak siapa lah, Messi, Ronaldo. Nah, waktu kita lihat, kayaknya kemampuan kita nih kayaknya di atas rata-rata, kita jagoan. Nah inilah yang membuat kita berada di fase passion, di mana kita ngejalanin sesuatu yang kita suka, kita ahli, kita jago. Waktu kita ngobrol sama orang-orang terdekat, passion main bola ini ternyata belum bermanfaat bagi orang lain sih. Cuman main-main di level RW mungkin gitu ya. Ditambah juga secara finansial, mungkin pekerjaan jadi pemain bola nggak terlalu terjamin. Karena mungkin pekerjaan ini masih belum jadi prospek di negara ini. Alhasil, ya kita mungkin nggak memilih profesi ini walaupun ini passion kita. Nah, setelah dipikir-pikir mungkin selain prospek yang kurang menjanjikan, passion ini juga ternyata kurang punya makna yang lebih dalam gitu. Walaupun kita ngerasa ya oke banget sih main bola. Kenapa? Karena di sini kita memenuhi keinginan kita doang, tapi nggak bisa ngasih makna buat orang lain. Nah, dari contoh tersebut kita bisa dibilang kita perlu menemukan sesuatu yang memenuhi keempat aspek ikigai tersebut. Ya, kita senang melakukannya, kita ahli melakukannya, kita dibayar melakukannya, dan itu bermakna bagi orang lain. Wah, ini keren banget. Terus pertanyaannya, gimana caranya mencapai ikigai? Mungkin sahabat lagi berpikir, iya ya, apa yang jadi passion saya ya? Gimana caranya ya menemukan keempat irisan tersebut? Saya bagi 4 tips. 4 tips sederhana saja. Yang pertama, temukan satu tujuan yang paling berarti dan yang paling sahabat yakini. Temukan dalam hidupmu. Ya, itu aspek pertanyaan pertama. Ya, kenapa penting? Ya, supaya kita punya motivasi dong untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Ya. Jadi itu yang pertama. Mulai saja melakukan sesuatu. Ya.
lakukan sesuatu di rumah gitu. Saya punya anak di rumah, dia seneng masak. Ya awalnya mungkin biasa-biasa, tapi kemudian dia tekunin. Wih, sekarang masakan paling enak itu yang dibuat sama dia gitu. Ternyata itu mungkin salah satu passion dia. Dia menemukan ikigainya. Tapi karena dia mulai ngelakuin. Nah yang ketiga, coba ngobrol setelah kita mulai ngerasa nih bisa masak. Coba ngobrol dengan orang yang punya passion. Sama seperti sahabat punya. Oh kanan kiri. Atau mungkin bacaannya, dia lihat IG-nya, lihat medsosnya apapun. Itu semua berkaitan tentang masak. Jadi dia punya banyak ratusan menu yang dia bisa kuasai. Harapannya dia bisa menguasai lebih banyak lagi. Ini udah passion, kemudian menemukan penguasaan, kemudian dia makin banyak lagi yang bisa dia lakukan. Nah yang keempat, sadar kalau rintangan pasti ada. Itu wajar. Jadi jangan menyerah. Jadi sekali lagi, sahabat Care for Life, temukan passionmu, kemudian dengan passion itu kita kuasai bidangnya, dengan bidang yang kita kuasai dan passion di mana kita senang melakukannya, kita dibayar karena itu. Lalu yang keempat, karena melakukan 3 hal ini, kita menjadi seseorang yang bermakna bagi banyak orang. Semoga ini menginspirasi sahabat Care for Life dimanapun berada. Andri Simbolon dari Care for Life. Yes, we can.